Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini channel YouTube Doni Nurhamsyah insya Allah akan membuat video tutorial kembali, tentunya mempertimbangkan request, komentar, dan juga DM melalui Instagram dari sahabat-sahabat channel YouTube Doni Nurhamsyah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorialnya. Namun sebelum itu saya selalu mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan mengingat 3M sahabat, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan baik menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama kita dapat membantu mengurangi angka kejadian COVID-19 yang saat ini sedang terjadi di negara kita tercinta ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini cepat diangkat dan kita bisa berkehidupan yang normal seperti sedia kala kembali. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan sedikit, akan membuatkan tutorial sedikit, yaitu tentang dasar-dasar pemilihan uji gitu ya. Topiknya yaitu terkait dengan univariat, bivariat, dan juga multivariat. Tentunya ini akan sangat berguna pada pengerjaan atau dalam karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan juga penelitian-penelitian ilmiah lainnya. Tentunya topik ini saya coba buat dalam channel YouTube Doni Nurhamsyah karena saya membaca komen, kemudian request, dan juga beberapa sahabat yang DM ke Instagram saya terkait dengan dasar-dasar dalam pemilihan uji. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuatkan, dan mudah-mudahan penjelasan yang sangat simple ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja membuatkan dalam bentuk PowerPoint agar topik-topik menjadi lebih mudah dipahami, begitu ya sahabat ya. Kita pada kesempatan kali ini yaitu akan membahas tentang dasar-dasar pemilihan uji dengan topik yaitu univariat, bivariat, dan juga multivariat. Tentunya ini nanti akan berguna ya pada karya ilmiah, kemudian skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian ilmiah lainnya sahabat semuanya gitu ya. Nah, langsung saja. Sesuai dengan topik kita tadi yaitu terkait dengan univariat, bivariat, dan juga multivariat. Nah, tentunya ini adalah dasar gitu ya dalam kita melakukan sebuah uji atau bahkan merancang sebuah karya ilmiah itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus memahami terkait dengan apa itu univariat, kemudian apa itu bivariat, dan juga apa itu yang dinamakan dengan multivariat. Tentunya beberapa dari kita atau mungkin kita semuanya sudah memahami, namun terkadang kita masih agak bingung terkait dengan operasionalnya, begitu ya. Bagaimana sih yang dikatakan univariat, kemudian bivariat, dan juga multivariat? Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas dengan cara yang simple dan mudah dipahami, begitu ya sahabat ya. Jadi, sahabat perhatikan ya, ada univariat dan juga ada bivariat, juga ada multivariat. Jadi dalam sebuah uji itu atau dalam merancang sebuah karya ilmiah gitu ya, skripsi, tesis, disertasi, dan juga lainnya, itu pasti akan menjumpai kata-kata ini. Gitu ya sahabat ya. Jadi langsung saja, apa yang dimaksud dengan ketiga kata ini begitu ya. Nah, jadi di sini sahabat bisa perhatikan. Sebenarnya, nih ya, kita mulai dari yang atas, univariat ya. Univariat itu sebenarnya ada dua kata ya, yaitu uni atau uni dan juga variat. Begitu ya sahabat ya. Kalau bivariat itu ada bi dan juga variat, begitu juga multivariat itu ada dua kata juga, yaitu multi dan juga variat. Begitu ya sahabat ya. Nah, kata pertama ya, ada uni, bi gitu ya, multi. Ini adalah serapan atau kata yang diambil dari bahasa Latin, begitu ya, dari bahasa Latin gitu ya. Sedangkan variat
variat ini dapat kita maknai sebagai variabel gitu ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu pasti ada yang namanya variabel begitu ya sahabat ya. Nah, sehingga dari ini gitu ya, misalnya univariat, ini kita bisa pahami bahwa uni ini menurut bahasa Latin itu artinya satu ya. Kemudian bi dalam bahasa Latin itu berarti dua begitu ya. Sedangkan multi gitu ya, multi itu dalam bahasa Latin berarti lebih dari dua ataupun banyak gitu ya. Jadi tidak terhingga gitu ya. Jadi dalam penelitian itu tidak pakai 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Jadi lebih disederhanakan menggunakan 1, 2 dan juga banyak gitu ya. Kalau lebih dari 2 kita bisa menggunakan penyebutan dengan multivariat gitu ya. Bisa dipahami ya sahabat ya. Jadi univariat, bivariat, multivariat itu memiliki dua kata gitu ya. Ada kata dengan bahasa Latinnya ya sebagai angka urutan ya, tadi 1, 2 dan juga lebih dari 2 saya sampaikan tadi. Kemudian kata berikutnya adalah variat, atau variat ini adalah sebuah variabel gitu ya. Variabel dalam sebuah penelitian. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat ya. Jadi sahabat jangan bingung. Artinya kalau sahabat mendengar kata gitu ya, ada yang menyampaikan bahwa oh ini adalah univariat gitu ya. Artinya dalam penelitian itu ada satu variabel gitu ya kalau univariat. Kemudian oh ini ada namanya bivariat. Berarti kalau bivariat ya artinya dalam penelitian ini atau dalam judul ini itu terdapat dua variabel gitu ya. Nah, sedangkan kalau dibilang multivariat artinya dalam penelitian ini terdapat multi atau banyak gitu ya, atau lebih dari dua variabel. Gitu ya sahabat ya. Bisa dipahami ya sahabat ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga pada pertemuan berikutnya contoh-contoh begitu ya, bagaimana sih contoh judul univariat, contoh judul bivariat dan juga multivariat. Begitu ya sahabat ya. Tapi di sini kita akan membahas terkait dengan dasarnya dulu agar sahabat semuanya bisa memahami, sehingga nanti untuk kedepannya sahabat lebih mudah gitu ya dalam menerapkan dalam penugasan karya akhir atau karya ilmiah sahabat semuanya. Nah, ini adalah contoh variabel itu sendiri ya sahabat ya. Jadi ada variabel tuh ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya hanya menyampaikan contohnya saja gitu ya. Ini ada pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu paling sering digunakan gitu ya. Sikap, kemudian perilaku, kemudian kadar gula darah gitu ya. Hasil rapid antigen, kemudian dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari variabel itu sendiri sahabat ya. Jadi tadi kalau univariat artinya dalam sebuah penelitian itu hanya terdapat satu variabel. Misalnya hanya pengetahuan saja gitu ya. Kalau dia bivariat artinya dalam sebuah penelitian itu terdapat dua variabel. Artinya contohnya misalnya dia ada variabel pengetahuan dan juga ada variabel sikap begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang multivariat artinya dia terdapat lebih dari dua. Ya, bisa 3 atau lebih ya. Di sini misalnya ada 5. Jadi kalau sebuah penelitian itu multivariat, kita bisa pastikan bahwa variabelnya akan lebih dari 2. Begitu ya sahabat ya. Misalnya 5. Nah, di mana kita bisa tahu bahwa judul ini multivariat begitu ya? Biasanya pada judul multivariat itu dia tidak disebutkan nih variabel-variabel dalam sebuah judulnya. Nah, kita bisa lihat ke bab 3, yaitu di bagian definisi operasional. Di situ kita bisa baca dalam sebuah karya ilmiah, peneliti diwajibkan menulis atau mendeskripsikan definisi operasional dari semua variabel yang ada begitu ya. Jadi mau penelitian dengan judul yang univariat maupun yang bivariat ataupun yang multivariat, supaya untuk memastikan kita bisa lihat ini pada bab 3, yaitu di definisi operasional. Di situ kita bisa melihat apa saja variabelnya. Begitu ya sahabat ya. Semoga bisa dipahami penjelasan yang singkat ini sahabat. Jadi harapan saya ke depannya sahabat tidak bingung lagi begitu ya tentang apa itu univariat, apa itu bivariat, dan juga apa itu multivariat. Begitu ya sahabat ya. Sangat mudah bukan sahabat? Mudah dong, pastinya bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Jika sahabat merasa masih bingung gitu ya dengan penjelasan saya, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita berdiskusi di kolom komentar, atau sahabat juga boleh DM ke Instagram saya gitu ya, Doni Nur Hamsyah.
Nanti insya Allah saya juga akan merespon, kita akan berdiskusi, begitu ya sahabat ya. Dan juga sahabat juga bisa mengunjungi Instagram Coretan Perawat, gitu ya. Tentunya nanti untuk informasi-informasi seputar kesehatan yang berguna bagi masyarakat dan insya Allah kedepannya nanti berguna bagi mahasiswa-mahasiswa keperawatan khususnya, begitu ya sahabat ya. Semoga bisa dipahami video yang singkat ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya nanti saya akan menjabarkan lanjutan dari video ini, gitu ya sahabat ya. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan variabel, gitu ya, variabel independen dan juga dependen. Kalau tadi kita baru mengenal apa itu variabel, nah maka pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang variabel itu ada independen dan juga dependen. Kemudian berikutnya nanti saya insya Allah akan membuat contoh judul karya ilmiah, sehingga sahabat lebih operasional dalam memahami video ini juga, begitu ya. Kemudian berikutnya insya Allah saya akan memaknai variabel itu dari sebuah judul itu bagaimana, begitu ya sahabat ya. Tetap tonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya yang saat ini membutuhkan, begitu ya sahabat ya. Terima kasih saya haturkan kepada sahabat semuanya yang setia menonton channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih juga sahabat yang sudah like, komen, dan juga subscribe, ataupun sahabat yang sudah share. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya persilakan kepada sahabat semua yang ingin share video ini, silakan share insya Allah tanpa copyright, gitu ya. Dan mohon digunakan sebagaimana mestinya, begitu ya sahabat ya. Terima kasih sahabat yang sudah setia menonton pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.